tidak sanggup untuk berdiri, silakan duduk. Sholat sambil duduk itu keringanannya. Ya, itu keringanan, silakan sholat sambil duduk. Kalau sakit ini nggak bisa duduk, apa pinggang sakit cuma bisanya tidur aja, silakan sholat sambil tidur. Boleh sholat sambil tidur, boleh. Ya, boleh sholat sambil tidur. Kalau nanti tidur ni tak bisa bergerak apa-apa, cuma mata aja bisa berkedip. Kan ada orang ya, sakit, mata aja berkedip, ya, jasad tak bergerak lagi, ada tak seperti itu? Ya, mudah-mudahan tak ada. Tapi kalaupun ada, silahkan sholat dengan isyarat, dengan kedipan mata, silakan. Ya, jadi tak bisa berdiri duduk, tak bisa duduk berbaring, tak bisa menggerakkan anggota tubuh kita dengan isyarat. Kalau tak bisa lagi ya disolatkanlah. Ya, pukullah betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah si anu. Kan gitu lagi bahasanya. Datanglah orang ramai-ramai, ubah namanya. Ya, ubah namanya. Siapa namanya lagi? Jenazah. Ya, jenazah lagi namanya. Ya, yang namanya tadi bagus, ya, pangkat dan golongannya bagus, jabatannya bagus, disegani orang, begitu sudah berangkat ruh dari jasadnya, berpisah ruh dari jasadnya, namanya berubah menjadi jenazah. Ya, datanglah orang ramai-ramai datang ke rumahnya. Pak, Bu, jenazahnya udah datang belum? Jasadnya masih ada, tapi sudah dipanggil dengan jenazah. Sudah ada dalam rumah. Setelah Pak Imam noleh lagi keluar, ayo tolong bapak-bapak angkat jenazahnya karena nak dimandikan. Angkat lagi jenazah lagi namanya karena nak dimandikan. Ditolonglah oleh bapak-bapak. Nantilah selesai dimandikan, dikafani, dibawa ke masjid, Pak Imam pun berseru lagi keluar. Bapak-bapak, kaum muslimin, yuk kita solatkan jenazahnya, katanya. Betul tak? Pernah tak Pak Imam bilang, yuk kita solatkan sebulan? Tak ada lagi, yuk kita solatkan jenazahnya, katanya. Tak ada lagi namanya, siapa namanya? Corona misalnya namanya. Yuk kita solatkan corona. Tak ada. Ya, jenazah katanya, kan? Nanti dibawa ke tempat pemakamannya. Pas nanti diturunkan apa kata petugas pemakaman? Pelan-pelan turunkan jenazahnya, katanya. Jenazah lagi lah, berubah nama gitu. Apalah arti kehidupan selama ini yang kita jalani? Hanya sekedip mata, nama kita sudah berubah. Makanya kita manfaatkanlah kehidupan kita ini, jaga sholat kita. Kalau baginda Rasulullah SAW dengan mi'rajnya naik ke langit ke-7, insya Allah kita dengan sholat akan naik kita ke langit ke-7. Akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat. Jaga sholat 5 waktu kita. Derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan Allah akan berikan kepada kita apabila kita menjaga sholat kita. Pada hari ini orang kan banyak menganggap remeh dengan sholat ini. Ya, menganggap remeh. Padahal sholat itu sangat penting. Ya. Kalau Mi'raj mengantarkan Rasulullah SAW ketemu dengan Allah sampai ke Sidratul Muntaha, insya Allah kita orang-orang yang beriman dengan sholat akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya, akan mengangkat kemuliaan kita setinggi-tingginya. Makanya kita jaga sholat kita. Ya, sholat. Apalagi alasannya nak sholat? Saya sakit, tak bisa kena air. Kalau kena air menggigil saya. Kalau lama menggigil tak jadi sholat. Udah tayamum aja tak apa-apa. Jadi tayamum itu bukan bagi orang yang dalam tidak ketemu air saja. Misalnya orang dalam perjalanan tak ada air boleh tayamum, bukan itu. Orang yang sakit tak boleh terkena air, boleh juga tayamum. Udah. Apalagi permasalahannya? Kami ini dalam perjalanan Pak Ustaz jauh. Ya, kami bolak-balik ke Jakarta sana, bolak-balik ke Pekanbaru. Gimana nak sholat? Allah beri lagi peringanan, Rasulullah beri lagi ya cara bagaimana kita bisa melaksanakan sholat dengan keringanan-keringanan. Bagaimana sholatnya boleh kita jamak.
sudah jamak dikosor lagi, sudah jamak diringkas lagi. Silakan sholat jamak kosor. Begitu buat masuk waktu zuhur, silakan sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian berdiri lagi, qomat lagi, silakan sholat asar 2 rakaat, dah selesai sudah. Selesai sholat kita 2 waktu, tapi dengan syarat musafir. Jangan cuma ngongkang-ngongkang di rumah nak jamak pula sholatnya. Tak bisa. Kalau kita di rumah aja yang boleh jamak apa? Kopi boleh jamak, ya. Makan boleh kita jamak, itu tambu-tambu gitu ya kan. Tapi sholatnya tak boleh jamak. Kalau kita musafir boleh. Ya, khawatir kita takutnya tak ada waktu, tak ada kesempatan, tak ada tempat gitu ya kan. Silakan. Bagaimana maghrib dengan isya juga bisa, maghrib dengan isya kita jamak juga. Pas begitu masuk waktu maghrib kita sholat maghrib 3 rakaat, maghribnya tetap 3 rakaat, jangan dirubah jadi 2 pula. Tetap 3 rakaat, nanti berdiri lagi, qomat lagi, sholat isya 2 rakaat, dah selesai kan. Sholat subuh tersendiri, karena waktu subuh nak ada orang jalan-jalan waktu subuh. Kecuali orang nak curi ayam. Oke, nak nyuri ayam, ya. Tapi waktu subuh nak ada, makanya subuh itu tersendiri, ya. Jadi kan Allah beri kemudahan-kemudahan kepada kita. Makanya Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, Allah tidak pernah memberikan beban kepada kita, tetapi sudah sesuai dengan kemampuan kita. Sudah sesuai dengan kemampuan kita. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu misalnya, macam mana Pak nak sholat? Saya dukung, kamu kena. Begitu masuk ke masjid surau tidak ada mukena. Kamu kena Bu, telekung. Ibu-ibu pakaiannya pakaian ke mana? Pakaian muslimah, pakaiannya labuh, pakai kaos kaki, pakai jilbab yang labuh, itu sudah boleh sholat. Jangan mukena pula dipikir-pikirkan. Gara-gara ada itu nak sholat, dah boleh sholat itu, ya. Tapi yang pakaiannya tadi pakaian muslimah yang sempurna tadi, sudah boleh sholat. Ini kadang kita kan dibuat-buat permasalahannya, dicari-cari, ya. Kalau nak pergi ke undangan itu, ya, nengok muka lah lebam-lebam kiri kanan, ya kan, biru, merah, oranye. Tengok bibi lah lebam enggak. Bukan merah lagi, sekarang merah nak musim lagi, ya, ungu warnanya ya kan. Jadi begitu dengar waktu azan, begitu nak sholat sayang, kelak saya mengutuk, kelak hilang benda ni. Kelak tak lawa dia tengok orang ujung-ujung, kelak aja lah sholat begitu, kelak bual lah, habis waktu, lepas sholatnya. Makanya kalau nak melebam-lebamkan juga boleh, tapi wudhu dulu Bu ya. Bolehlah lebamkan lah muka kiri kanan, nak masalah. Ya, megah-megahkan lebih biru, tapi wuduk dulu. Setelah wuduk jaga kentut. Kelak habis wuduk, kelak ada pula yang desi-desi keluar, batal lagi wuduknya. Ya, boleh, tak masalah. Ya, tak masalah. Ya, nanti silakanlah. Ya, tapi jaga wuduknya. Ya, nampak yang bukan muhrim, yang laki-laki bukan muhrim kita menghindar. Ya, jangan bersentuhan, jangan berjabatan tangan dengan beliau, nanti batal wuduk kita. Bisa jadi wudhunya juga batal gitu ya kan, ya, makanya kita menghindar, ya. Ini insya Allah, ya. Jadi Allah beri kemudahan-kemudahan kepada kita. Makanya laksanakanlah sholat. Jadi perintah sholat itu sangat diutamakan. Maka Rasulullah mengambil, ya, perintah sholat. Yang lain semua perintah itu datang. Tetapi khusus untuk sholat langsung diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka oleh karena itu besar betul peristiwa ini, ya, harus kita jaga, harus kita pelihara apa yang terkandung dalam peristiwa itu, harus kita amalkan, ya. Selesai, kemudian Rasulullah turun lagi dengan malaikat Jibril, pergilah jalan-jalan. Ya, lihat, ya, kan di situ ayatina linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Makanya di samping itu Allah, ya, memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Malaikat Jibril ajaklah melihat ke surga. Lihat ke surga, di surga. Rasulullah lihat surga. Siapa yang banyak dalam? Laki-laki.
laki-laki yang banyak di dalamnya. Ya, dilihat banyak laki-laki di dalam. Kemudian lagi dilihat neraka. Ternyata di neraka banyak kaum perempuan. Apa sebabnya? Apa sebabnya gitu kan? Ya ternyata ya ada hikmah yang kita ambil daripada itu. Ya. Peluang-peluang untuk berbuat dosa itu antara laki dengan perempuan itu beda. Ya. Kadang perempuan-perempuan ini Bu ya, maaf ya Ibu, Bu masih dengar? Masih? Ya, masih alhamdulillah. Marah enggak? Kalau tak marah saya makan dulu. Kalau tak marah. Ya, jadi gini, kenapa ya pemandangan yang Rasulullah lihat seperti itu, ternyata perempuan-perempuan itu banyak peluang-peluangnya untuk berbuat dosa. Bahkan ada namanya dosa jahriyah. Ya, apalagi zaman sekarang ini ada namanya media sosial. Apa Bu? Media sosial ada Facebook, ada apalagi tuh? WhatsApp, iya. Ada Twitter, ada Instagram, ada lagi, ada Messenger, macam-macam benda, ya, macam-macam benda, ada semua, ya. Nah sekarang kadang yang paling banyak main benda-benda itu laki-laki atau perempuan? Tuh, ya, yang paling banyak main Facebook laki-laki atau perempuan? Laki-laki katanya. Laki-laki. Foto yang paling terbanyak terpampang di Facebook laki-laki atau perempuan? Ya, ini salah satu peluang sebenarnya ya, bagi orang-orang yang tidak menyadari itu juga bisa mendatangkan dosa. Kenapa? Saya melihat pada hari ini media sosial itu dijadikan tempat curhat. Ada orang, ya, utangnya lama tak dibayar-bayar, tak orang berbuku atau macam mana, masuklah di media sosial Facebooknya. Woi, janganlah gak sangat, woi, utang bayar dulu, katanya kan. Ada status seperti itu, nanti orang komen dari bawah. Ya, jadi komen orang itu ada komen yang negatif. Komen negatif itu bisa mendatangkan dosa, dan dosa itu muncul dari siapa? Dari status yang dibuat tadi. Kan gitu. Dari status yang dibuat tadi. Kadang ada permasalahan rumah tangga pun masuk ke dalam Facebook. Habis manis sepah dibuang, kata dia kan. Aku sekali diusir supaya dia kelahi dalam rumah tangga dia. Belum apa-apa lagi lah masuk media sosial kan, heboh jadinya kan. Nah, macam-macam. Ya. Mengeluh paling banyak kadang ya di Facebook itu. Di media sosial paling banyak melakukan keluhan, menampilkan, memposting foto-foto. Ini sebenarnya dilarang, foto-foto yang menggairahkan, menggiurkan, yang merangsang, yang mana ketika laki-laki tak bosan-bosan untuk melihatnya, lagi tidur pun dilihat juga, padahal yang punya foto tidak tidur. Ya, yang laki-laki dia juga gitu ya kan, tak foto siapa, lawana lah foto ni, siapa lawang dia ni kan. Yang punya foto lah tidur, dosa. Ya, dosa yang berdosa siapa? Yang punya foto berdosa. Lah tidur dosa masih berjalan. Ya, dosa masih berjalan, lah tidur dosanya masih berjalan gitu. Ya. Bukan satu dua yang lihat itu. Saya pun heran juga kadang kalau di media sosial di FB itu, kalau perempuan yang buat status banyak betul yang komen. Saya coba-coba buat status, tak ada yang komen. Ada pun yang tertentu saja, ya. Padahal bukan tak kenal, banyak teman saya, banyak tapi tak acuh aja modelnya kan. Tapi kalau perempuan buat status komennya luar biasa, ya. Nah ini yang terjadi. Sampai cari jodoh pun lewat media sosial. Cari jodoh pun lewat media sosial. Ya. Ada lagi yang apa? Yang kode-kode dua jari itu, foto kode dua jari ini apa maknanya nih? Siapa biasa sering? Laki-laki atau perempuan yang kode dua jari ini? Katanya kan? Kode siapa kira? Laki-laki? Ada? Iya. Apa maksudnya? Sebenarnya rasa baca-baca. Apa maksudnya nih? Minta dijadikan yang kedua atau apa sekarang nih? Tak jelas juga. Kita nak nanya tak sedap pula ya kan? Kalau tak undang lagi ceramah. Kita
Kita nanya kalau tak diundang lagi ceramah ditandai apa gitu pelan gitu. Gawat ya kan? Ada lagi kadang orang yang sudah apa? Ya. Sudah lama ya sendirian, lebih kurang 2 bulan, 3 bulan bikin status. Statusnya apa Bu kira-kira? Ya. Apa statusnya? Suci sepi sendiri sejak kau tinggal pergi. Kan itu statusnya. Biasanya itu statusnya kan, kenapa rupanya lama pisah. Lama pisah. Telah ada yang komen di bawah itu kan, kau masih gadis atau sudah janda katanya. Yang komennya kan seperti itu, nanya lagi gitu ya kan. Luar biasa. Ibu marah nih, kami terus. Bapak-bapak juga begitu. Bikin status, kenal lama, bisa bikin status. Apa statusnya? Masak-masak sendiri katanya. Cuci baju sendiri. Makan sendiri, tidur pun sendiri katanya. Ya, jadi ini adalah peluang-peluang dalam melakukan dosa. Makanya kita harus kurangi hal-hal seperti itu. Ya. Harus kita kurangi. Kenapa? Bahaya. Ya. Secara tanpa kita sadari rupanya mendatangkan dosa kepada kita. Ya. Dosa yang ada aja susahnya dihabiskan, tambah lagi dosa-dosa yang tak jelas. Ya. Tambah lagi dosa-dosa yang tak jelas, kan sangat bahaya sekali. Makanya Rasulullah lihat kok banyak perempuan nih, pada perempuan ini majelis taklimnya jalan terus. Perempuan setelah punya cek majelis taklimnya masih tahan berapa kali sebulan Bu? 4 kali. Apa saja kegiatannya? Kumpul-kumpul ginilah. Apa saja kumpul-kumpul lah. Ada ceramah tak? Adalah sekali-sekali. Selebihnya apa? Ngumpul-ngumpul. Kalau ngumpul-ngumpul apa? Bual-bual. Bual-bual kira-kira apa yang dibualkan? Quran tak pegang. Kira-kira apa yang dibualkan lagi ya kan? Tapi kalau ada pegang Quran, ada yang buka tafsir, mungkin ada juga lah gitu ya kan? Ya. Makanya kita manfaatkan, kita jaga ya, peluang-peluang yang seperti itu. Jangan sampai kita terbawa oleh arus yang bisa mendatangkan dosa-dosa kepada kita. Kalau pahala luar biasa ibu-ibu pahalanya. Ibu kerja pagi, sore itu, siang, malam, tak putus-putusnya, hanya di rumah saja, layani suami dengan baik, udah dijamin masuk surga Bu. Gak usah nuntut-nuntut emansipasi wanita lah. Ya, suami masuk kantor, nak kerja kantor juga nggak usah, cukup urus di rumah saja, insya Allah dijamin masuk surga. Lihat istri-istri Rasulullah. Istri Rasulullah itu ya hanya mengurus dan memotivasi Rasulullah SAW dalam berdakwah, masuk surga, jaminannya surga. Makanya ibu-ibu juga harus seperti itu, bapak-bapak juga harus seperti itu. Ya, harus kita jaga bagaimana kita senantiasa bisa memanfaatkan waktu kita untuk kebaikan-kebaikan. Makanya kuncinya adalah jaga sholat kita. Karena sholat itu adalah sarana yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Aqimis sholat, inna sholat, ya, inna sholat. Ya, paham al-masalah mencegah, tegakkan sholat, bukan kerjakan, tapi tegakkan sholat, bukan kerjakan. Kalau kerjakan banyak, anak-anak kita, anak PAUD sudah bisa mengerjakan sholat. Tapi kalau menegakkan sholat, nilai sholat itu ada di dalam diri kita. Maka sholat itu bisa berfungsi untuk membawa apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jaga sholat kita. Ini yang penting sekali. Kalau kita sudah bisa menjaga sholat kita dengan baik, insya Allah ya, kehidupan kita akan aman, tentram, dan tidak akan terkena dengan virus corona itu. Ya. Allah akan menjanjikan kepada kita, walau ana 'alal qura amanu wa taqaw la fatana 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Allah akan berikan keberkahan. Marok kecil, insya Allah berkah. Rezekinya dari langit turun, dari bumi menyembul ke atas. Ya. Kelapa buahnya lebat.
Ketika kemarau, tumbuh-tumbuhan perlu air, turun hujan, membasahi tumbuh-tumbuhan tadi, subur tanam-tanamannya. Ya. Jaga. Bagaimana kita harus menjadikan sebuah kampung itu kampung yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Masjidnya harus kita makmurkan. Ya Pak? Bu? Ya Bu? Ya, masjidnya harus kita makmurkan. Kalau sudah kita makmurkan masjidnya, insya Allah kampung itu akan menjadi berkah. Sudah jam berapa? Lah berapa jam? Lah 2 jam dah. Kalau perjalanan dari Dabuk lah 2 jam lebih, tak salah. Itu perjalanan dari Dabuk. Ya. Jadi ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita ingin aman, tentram, terhindar dari musibah-musibah semua, makmurkan masjid kita. Ya. Anak-anak kita. Ada TPA-nya sini Pak ya. TPA ada Pak ya? Ada TPA? Ya. Kita kerahkan dia belajar mengaji, belajar sholat. Ya. Tapi dengan syarat kita orang tua juga harus ikut. Saya kadang miris juga, tapi bukan di sini baru ini kedua kali saya datang. Dulu beberapa tahun yang lewat saya pernah datang, tapi tidak acara seperti ini, hanya numpang sholat zuhur juga waktu itu. Ya, mengantarkan nih saudara Yunus, mana dia? Nih waktu dia habis nikah kemarin, dan minta tolong anta lah di sini ya kan? Ya. Numpang sholat. Ini yang kedua. Tapi saya tidak tahu. Di tempat lain saya miris nengoknya. Kenapa? Kadang orang pergi mengantar anaknya ke pondok pesantren, ke TPA, ibunya, perempuannya pakai celana segini. Kemana Bu? Ngantar anak ngaji, anaknya pakai jilbab seperti ini. Yang ngantarnya seperti ini. Kadang ada bapaknya ngantar pakai singlet. Aneh gitu ya kan? Dia pakai singlet ngantar anak pergi ngaji ke TPA. Dekat apa cuma berapa lah, sekilo cuma dari rumah saya. Tapi kan tak sopan. Ibu-ibu itu juga ngantar anaknya pergi ngaji tapi pakai celana Hawaii. Kalau bajunya bisa sebut lagi lah. Ada yang penting kita kalau berjalan ini. Kalau kita berjalan, ya. Kalau kita berjalan hari ini kadang kalau di kota-kota itu macam-macam. Ya, lihat ke depan nampak dada. Lihat ke kiri nampak dia, lihat ke kanan nampak paha. Namun mungkinlah kita berjalan ke depan lihat ke belakang. Habis tiang listrik, habis masuk apa gitu ya kan, tiang listrik kita tabrak, lubang kita masuki. Ya, lihat ke depan dada, lihat kiri ke jalan. Macam-macam aja. Ya, memang susah. Jadi inilah yang harus kita benahi. Makanya peristiwa-peristiwa itu harus kita ambil pelajarannya. Keinginan kita ada, harus kita mulai dari kita. Jadi orang tua harus juga punya keinginan itu disertai dengan perilaku-perilakunya juga, gitu ya kan? Ya, makanya ada sebuah cerita seorang anak mengeluh di pondok pesantren, ya, mengeluh dia. Dia telepon orang tuanya, Abi, Umi, saya heran, kenapa saya susah betul menghafal Al-Quran, kenapa saya susah betul untuk sholat, kenapa saya susah betul untuk bangun subuh, kenapa saya susah betul untuk menghafal bahasa Arab. Jangan-jangan kesusahan saya ini juga ada kaitannya dengan Abi dan Umi. Bisa jadi Abi dan Umi di rumah tidak pernah baca Al-Quran. Apakah Abi dan Umi di rumah baca Al-Quran? Orang tuanya nangis Pak. Apakah Abi dan Umi sholat? Nangis lagi orang tuanya. Apakah Abi dan Umi bangun subuh? Nangis lagi orang tua. Tidak dilakukan hal seperti itu. Anaknya diantar ke pondok pesantren, sementara orang tuanya di rumah tidak melaksanakan apa-apa yang dia inginkan untuk anaknya tadi. Dia ingin anaknya hafal Al-Quran, orang tuanya nggak pernah baca Al-Quran di rumah. Dia ingin anaknya itu rajin sholat, orang tuanya nggak pernah sholat. Dia ingin anaknya bangun subuh, ternyata orang tuanya subuh nggak bangun-bangun. Ya. Jadi susah, makanya ada keterkaitan kita dengan antara kita dengan anak kita. Maka oleh karena itu kita berharap anak kita yang menjadi soleh dan soleha, kita juga harus seperti itu.
Kita berangsur-angsur melaksanakan apa yang telah kita patokan kepada anak kita itu, dan kita juga lakukan di rumah. Anak kita harapkan supaya dia hafal Al-Quran. Kita di rumah harus rutin membaca Al-Quran. Habis maghrib baca Al-Quran, walaupun 1 lembar, 2 lembar. Kita mengharapkan anak kita itu sholat 5 waktunya terjaga. Kita juga harus sholat di rumah. Harus seperti itu. Kita ingin anak kita itu menjadi anak-anak yang Islami dari segi akhlaknya, penampilannya. Kita juga harus seperti itu. Ya, sehingga ada ketularan dari perilaku kita itu kepada anak-anak kita. Jangan ada penghalang. Kadang ada penghalangnya. Penghalangnya kadang dari perilaku kita sebagai orang tua. Maka oleh karena itu ini sangat penting bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang dimana di situ Allah menunjukkan kebesarannya. Allah memperlihatkan kebesarannya. Kebesarannya adalah Allah memi'rajkan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina naik ke Sidratul Muntaha untuk mengambil perintah sholat. Kemudian sebelum waktu subuh sampai lagi di Masjidil Haram, sampai lagi di situ dan melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan para sahabat. Ini adalah salah satu bentuk daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melihat bagaimana surga, bagaimana neraka. Dan itu diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita yakini. Harus kita yakini. Makanya ketika Rasulullah balik, kumpul dengan para sahabat, dia ceritakan satu persatu apa yang dia lihat selama dalam perjalanannya. Selama dalam perjalanan, dia ceritakan semua dengan para sahabat. Para sahabat mendengar, menghayati dan mengamalkan. Dan apa kaitannya? Kenapa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada kita dari mulai bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, hingga sampaikan usia kami hingga di bulan Ramadan. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu salah satu atau yang paling utama syarat untuk melaksanakan puasa Ramadan itu adalah keimanan yang kokoh. Pendorong untuk melaksanakan puasa Ramadan itu adalah keimanan. Dan di bulan Rajab ini keimanan kita sudah ditempa dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sudah ditempa keimanan kita umat Islam ini dengan peristiwa itu. Keimanan kita sudah kokoh, sudah mantap dengan peristiwa itu. Nah, ketika keimanan kita sudah mantap, datang perintah lagi puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa? Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa atau mampu melaksanakan puasa Ramadan. Ya, ini masuk babak yang ketiga. Ya, saya tak mungkin lagi nampak nak datang ke sini lagi. Mungkin inilah yang terakhir menjelang Ramadan, maka saya cerita sedikit tentang Ramadan. Jadi seseorang itu mampu melaksanakan puasa Ramadan itu syarat yang paling utama adalah iman. Kenapa? Banyak saya lihat orang yang kuat bisa ngangkat beras yang isi 50 kilo itu 3 karung, 4 karung. Luar biasa kuatnya, badannya kekar, berotot. Sekarang nggak banyak di dapur, banyak orang-orang berotot itu. Setiap maghrib dia mengasah otot setiap maghrib. Allahu Akbar, dia mengasah ototnya. Ada tempat ngasah-ngasah otot di dapur itu.
Bapak tak percaya boleh, nanti saya tunjukkan tempatnya. Saya lewat maghrib tek nampak orang sangat sholat dalam ini. Ya, fotonya besar, tapi tak sholat. Ya, gelap orang itu kalau meninggal cacing bukan main. Puasnya tuh, ya, besar badannya, otot besar kekal. Ya. Jadi orang yang berpuasa itu, ya, bukan orang yang kuat secara fisik, bukan orang yang muda, bukan orang yang mampu secara materi, tetapi pertama sekali adalah orang yang beriman. Orang yang mantap keimanannya itu pertama sekali yang mampu untuk berpuasa. Makanya tak heran kita, ya, tak heran kita banyak orang yang tua-tua, jalannya maju selangkah mundur dua langkah, tapi puasa masih sanggup. Banyak orang yang muda-muda bisa berlari dari sini sampai ke air merah sana, tak berhenti-henti, tapi tak sanggup untuk puasa. Makanya puasa Ramadan itu adalah menseleksi sebenarnya, menseleksi antara orang yang beriman, yang sempurna keimanan dengan yang kurang. Makanya Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau merasa orang yang beriman, ya puasalah. Kan gitu. Ayat menyatakan seperti itu. Kalau menyatakan orang beriman, ya puasalah. Ada orang-orang kita, orang Islam nih yang tak boleh berpuasa. Yang pertama adalah apa? Gila. Tak boleh puasa. Tak payah dia tak puasa, kena gila. Jadi kalau nak bebas kita berpuasa, kalau puasa itu gila aja dulu. Kalau begitu masuk lebaran, sadar lagi. Gila kan, kemana-mana pakai celana sekerat tinggi, sekerat rendah gitu ya kan. Ya, kenapa? Saya gila. Apa tak puasa? Saya gila. Kalau begitu masuk lebaran pakai baju baru. Boleh? Kan gitu. Hilang ingatannya. Orang hilang ingatan. Kalau gitu lain. Orang hilang ingatan tak sadar, boleh tak puasa. Dia tak sadar. Subuh begitu balik ke masjid, jatuh terlentang, tak sadar. Tak tahu sadar punya sadar, lah jam 5 sore. Tak apa, tak puasa, kerana dia tak sadar satu hari itu. Silakan minum. Ya, silakan minum. Kerana dia tak sadar kan? Boleh. Kemudian apa? Orang yang berhalangan, musafir, orang yang sakit, boleh. Sakit yang menaun, jangan cuma sakit lecet sikit tak puasa. Kenapa tak puasa? Kaki saya lecet, wahai, kau nak tengok dia tadi. Tengok dia nipasnya dua ni pasang dia katanya. Kaki jempol kaki yang lecet tak puasa. Apa urusannya? Oh, makan semangkuk masih bisa. Ya. Kaki lecet sikit tak puasa. Ya, jadi itu. Jadi kalau terbebas kita dari supaya kita tak berpuasa, ya itulah. Tak mungkinlah kita tak apa-apanya mau seperti itu. Ya, maka oleh karena itu, jadi puasa Ramadan ini adalah menseleksi kita. Makanya begitu nanti masuk Idul Fitri, kita kembali dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa. Ya, kembali dalam keadaan fitrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, cukup lama, saya rasa mungkin selama-lama ini saya ceramah inilah paling lama waktunya. Ya, lama perjalanannya dan lama waktunya gitu ya kan. Tapi insyaallah makanya banyak babak pertama ni, babak kedua lagi. Tak tahulah kalau ada lagi babak ketiga. Waktu ujung sana jegat lagi, singgah lupa makan lagi kita dah. Ujung-ujung tak balik. Besok baru balik. Lama kan tak balik, tak sanggup lagi nak buat. Ya, jadi saya rasa demikian Bapak Ibu semua kalian, ya para orang tua saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami atas nama rombongan, seandainya ya ketika kami datang ke sini ada kekilapan kami, kesalahan kami, ya baik disengaja maupun tidak disengaja, saya atas nama semua rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baca doa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan rezeki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa la faidal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayni warhamhum kama rabbawna shighara wa lil jami'ina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al qulub wa istamas ala mahabbatik wal taqat ala tawadik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawatikillahumma rabitataha wa addi muddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ayyiha bi ma'rifatik wa amin ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Pas betul, Pak. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan satu lagi, like video ini.